Film diawali dengan sekumpulan remaja yang tampak bersenang-senang dengan alkohol. Mereka mengadakan lomba lari berpasangan dengan mengangkat sekat botol bir. Ternyata setelah perlombaan, para remaja yang di bawah pengaruh alkohol ini melakukan tindakan berlebihan. Mereka memborgol petugas kereta dalam perjalanan pulang dari sekolah. Keesokan harinya, para guru di sekolah mengadakan sebuah rapat atas kejadian tersebut. Kebijakan tanpa minum alkohol di sekolah sepanjang semester pun diberlakukan. Perlu diketahui, untuk dunia barat, seseorang yang telah cukup umur diperbolehkan menenggak alkohol. Bahkan tak jarang, pesta sekolah pun selalu disajikan minuman memabukkan tersebut. Kemudian tampak Martin, Tommy, Nikolai, dan Peter. Mereka adalah guru-guru dari kumpulan remaja tersebut. Martin sebagai guru sejarah, Tommy sebagai guru olahraga, Nikolai sebagai guru psikologi, dan Peter di bidang musik. Mereka diceritakan sebagai figur guru yang sudah kehilangan semangat mengajar. Paling parahnya, Martin mulai kehilangan kepercayaan diri dari murid-muridnya karena ketidakmampuan dalam menyampaikan materi dan gaya mengajarnya yang membosankan. Sehingga para murid mengadukan Martin ke orang tua mereka, yang membuat Martin akhirnya dipertemukan dengan wali murid beserta murid kelasnya. Pertemuan itu menyimpulkan bahwa Martin kurang kompeten sebagai tenaga pendidik. Menurut mereka, Martin bisa membuat nilai para murid menjadi buruk dalam sejarah dan menyebabkan siswa susah dalam memenuhi syarat kelulusan. Sementara itu, Tommy juga kehilangan gaya mengajar, di mana setiap pelajaran olahraga, Tommy hanya memberikan instruksi pada murid-muridnya. Tak hanya mereka berdua, Peter juga mengalami hal yang sama. Kelas musik yang dipimpinnya tidak menghasilkan paduan suara yang merdu, tapi dia hanya cuek menghadapi hal tersebut. Situasi Martin di sekolah tidak jauh berbeda dengan di rumah. Diketahui Martin mempunyai istri bernama Annika dan memiliki 2 orang putra. Komunikasi dan kasih sayang tidak tercermin di keluarga Martin. Sehingga Martin bertanya kepada Annika apakah dirinya kini jadi membosankan. Namun Annika malah menjawab kalau dia bukan Martin yang sama saat pertama kali bertemu. Rentetan kejadian yang dialami Martin di sekolah dan di rumah membuatnya merenung. Dalam masa perenungannya, Martin mengunjungi perayaan ulang tahun guru lainnya, yaitu Nikolai. Perayaan ulang tahun dengan konsep makan malam itu dihadiri oleh Tommy, Martin, dan Peter. Selain mempunyai profesi yang sama, mereka juga adalah teman dekat. Setelah tengah asik mengobrol, Nikolai menjelaskan bahwa ada sebuah pemaparan dari psikiater dan filsuf Norwegia bahwa manusia dilahirkan dengan kadar alkohol dalam darahnya 0,05% ke bawah dan kita harus mempertahankannya pada level tersebut. Apabila berhasil mempertahankan pada level itu, efek samping yang dirasakan manusia adalah timbulnya sikap tenang, rileks, punya selera musik yang tinggi, dan bersikap terbuka. Di sini Nikolai menambahkan bahwa selama ini dirinya sudah mencoba penelitian tersebut dan merasakan dalam dirinya lebih bersemangat dan kepercayaan dirinya pun bertambah. Sementara itu, Martin yang mendengar hipotesis penelitian itu seketika mendapatkan hidayah, guys. Setelah makan malam, perayaan ulang tahun dilanjutkan dengan acara membuka beberapa botol alkohol. Vodka, wine, dan bir menjadi hidangan penutup. Di tengah acara, Martin yang sudah agak mabuk tampak menangis sambil menceritakan tentang hal-hal yang dialaminya kini. Semua teman-temannya pun coba menghibur Martin. Makan malam tersebut berujung dengan saling curhat dan para guru tersebut pulang pagi dengan keadaan mabuk berat dan bahagia. Padahal sebelum pesta ulang tahun itu, Martin dikenal sudah bebas dari alkohol. Nah, keesokan harinya dengan hati-hati Martin membawa sebuah botol vodka ke sekolah dan dia pun meminum vodka itu di toilet, guys. Alhasil Martin bisa mengendalikan para murid untuk mendengarkannya dengan cara yang komunikatif. Namun Martin mendapatkan efek negatif dari minuman tersebut. Pertama, saat mengajar Martin kesusahan mengeja kata dan saat waktu pulang Martin menjadi ragu untuk mengemudikan mobilnya karena ia tidak sanggup. Beruntungnya Martin disapa oleh Nikolai dan Nikolai akhirnya mengantarkan Martin pulang. Di saat perjalanan pulang, Martin bercerita bahwa dia mengkonsumsi vodka sebelum mengajar untuk mengusir rasa penasarannya terhadap hipotesa yang dipaparkan Nikolai malam itu.
Setelahnya, Nikolai langsung membuat pertemuan antara Tommy, Martin, dan juga Peter di saat itu juga. Mereka berempat akhirnya berkumpul dan memutuskan bahwa mereka akan melakukan studi ilmiah untuk membuktikan hipotesis tentang alkohol. Studi tersebut berisikan, pertama, mengkonsumsi alkohol setiap hari dengan kadar 0,05% dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti psikologi dari segi efek motorik verbal dan segi kejiwaan. Kedua, mengukur peningkatan kinerja profesi dan sosial. Jadi, peraturannya sederhana, hanya boleh meminum alkohol saat bekerja saja. Nikolai, Martin, Peter, dan Tommy sepakat dengan penelitian tersebut. Meski terkesan melakukannya untuk sebuah riset, namun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka melakukannya juga atas dasar suka minum dan ingin hari-hari mereka yang kini terasa membosankan mendapatkan semangat kembali. Penelitian pun dimulai, guys. Demi mencapai tujuan dari penelitian, mereka membuat beberapa siasat. Di sini, Martin membeli sebuah alat untuk mengukur kadar alkohol dalam darah dan juga botol minum stainless yang diisi vodka. Martin sempat meminum dari botol minuman tersebut sebelum memberikan materi di depan kelas. Hasilnya, Martin sukses dalam mengendalikan seluruh murid untuk memperhatikan materi yang disampaikannya. Sementara Nikolai sendiri menyempatkan untuk menghabiskan sebotol alkohol di rumahnya sewaktu ingin pergi bekerja. Peter melakukan siasat pada murid paduan suara yang dilatihnya untuk memejamkan mata. Selagi murid menutup matanya, Peter berjalan menutup tirai sambil menghabiskan alkohol di botol minumannya. Alhasil, Peter juga sukses memadukan suara merdu dari setiap muridnya. Sedangkan Bang Tommy tidak mempunyai jadwal pada hari itu dan sibuk melatih tim sepak bola SD. Saat melatih, Tommy pun curi-curi kesempatan untuk minum dari botol minuman yang selalu dipegangnya kemana-mana. Oleh karenanya, Tommy juga sukses melatih para bocil dan mendapatkan kepercayaan berlebih dari salah satu anak asuhnya yang tidak pandai berolahraga. Setelah berhasil memperbaiki situasi di sekolah, Martin pun ingin memperbaiki situasi di rumah tangganya. Dan hal itu membuat Martin melanggar kesepakatan. Martin mulai mengkonsumsi alkohol mulai dari jam 5 untuk ngobrol dengan istrinya. Keputusan menambah dosis alkohol di rumah mulai berhasil, sehingga Martin berani merencanakan liburan keluarga dalam waktu dekat ini. Enika terkejut mendengar wacana Martin, sebab sudah beberapa tahun lamanya Martin tidak pernah sama sekali mengajak mereka liburan bersama-sama. Oke, cerita kemudian berlanjut. Penelitian mereka berempat hampir saja berantakan ketika Tommy yang hendak mengembalikan bola basket ke dalam gudang peralatan sekolah dikagetkan dengan salah satu guru yang berada di sana menemukan banyak botol alkohol bekas. Beruntung Tommy mampu berkilah kala itu. Namun tentunya isu itu menjadi bahasan pada rapat guru keesokan harinya. Setelah rapat selesai, mereka berempat kembali berkumpul untuk membahas keberlanjutan penelitian ini. Baik Martin, Peter, Tommy, dan Nikolai sangat puas dengan performa masing-masing saat mengajar setelah dipengaruhi alkohol. Di sini, Martin mempunyai ide untuk kelanjutan penelitian ini. Dia berpikir bila penelitian ini ditingkatkan dalam segi batasan kandungan alkohol dalam darah, kinerja dari segi profesi dan sosial juga akan meningkat. Sehingga penelitian terus berlanjut dan dimodifikasi ke dalam beberapa poin tambahan. Poin pertama yang ditambahkan yaitu mengkonsumsi alkohol setiap hari pada tingkatan kadar untuk mencapai kinerja profesional dan sosial yang optimal. Dan yang kedua, mengumpulkan bukti psikologis dan efek kejiwaan dari peningkatan tersebut. Di sini Martin setuju untuk menjadi kelinci percobaan yang pertama. Nah, hari pertama setelah modifikasi penelitian, Martin menaikkan konsumsi alkoholnya menjadi 0,06%, namun tidak ada efek yang dirasakannya. Akhirnya dia menaikkan kembali konsumsi alkohol dalam tubuhnya menjadi 1,2% setelah dia terinspirasi dari pahlawan perang Inggris Mr. Churchill yang suka sekali dengan alkohol. Adapun efek instan dari peningkatan kadar alkohol dalam darah, Martin pergi ke sekolah dengan menggunakan taksi dan Nikolai memergoki Martin turun dari taksi dengan raut muka yang keheranan. Di ruang guru, Martin menjadi pusat perhatian karena dia menabrak pintu ruang guru dengan keras yang menyebabkan hidungnya berdarah.
Kejadian itu membuat Tommy dan Peter bertanya ada apa dengan kondisi Martin. Nikolai yang khawatir dengan kondisi rekannya itu sepanjang hari mengawasi Martin. Dan ketika mengawasi Martin mengajar, Nikolai dibuat takjub dengan gaya mengajar Martin yang bisa membuat suasana kelas menjadi aktif. Setelah kelas dibubarkan, Nikolai bertanya kepada Martin berapa banyak kadar alkohol dalam dirinya. Martin kemudian mengatakan kalau dia punya hampir 1% kadar alkohol dalam darahnya. Nikolai sangat takjub dengan kondisi Martin mengajar. Ia pun langsung bergegas ke tempat mereka menyimpan alkohol di sekolah. Nikolai langsung menaikkan kadar alkohol dalam darahnya menjadi 0,09%. Oke, scene berganti. Saat akhir pekan, Martin akhirnya berhasil mewujudkan liburan keluarga. Dia mengajak keluarganya berlibur dan kemah di pinggir danau. Aktivitas yang mereka lakukan membuat suasana keluarga Martin hidup kembali. Namun, di setiap aktivitas yang dijalani bersama keluarganya, sepanjang hari Martin menyempatkan mengkonsumsi alkohol. Efek instannya, Martin berhasil merubah situasi keluarganya yang dingin menjadi keluarganya yang bahagia. Bahkan istri Martin, Enika, sampai menangis terharu melihat perubahan suaminya itu. Suatu hari, Nikolai memanggil Martin, Peter, dan Tommy ke rumahnya untuk mengadakan pertemuan mengenai kelanjutan studi nyentrik mereka. Nikolai mengungkapkan bahwa ia baru saja berkonsultasi dengan psikolog seniornya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Nikolai ingin mereka yang terlibat membuat laporan mengenai spektrum alkohol dari yang telah dikonsumsi. Dalam kelanjutan penelitian ini disimpulkan pula jika seseorang mengkonsumsi 7-10 botol alkohol dalam satu hari, maka ada dua hal yang akan terjadi pada orang tersebut, yaitu akan timbul perasaan yang sangat lelah pada orang tersebut, guys. Nah, dan di sini Nikolai mengajak kawan-kawannya untuk masuk ke fase selanjutnya yang dinamakan kadar maksimal. Namun, Martin telah memutuskan untuk berhenti dari studi tersebut dengan alasan ingin fokus pada keluarganya. Sebab Martin merasa kini hidupnya telah seperti yang diinginkannya. Sementara Peter, Tommy, dan Nikolai memilih setuju untuk masuk ke fase berikutnya dan eksperimen mereka bertiga langsung dimulai saat itu juga. Mereka sibuk mengambil bahan-bahan untuk membuat semacam minuman sejenis minuman koktail dengan campuran alkohol murni. Martin yang mengamati aktivitas mereka ternyata tertarik diam-diam. Dan ketika ingin pulang, Martin tak bisa membendung dirinya. Ia pun mencoba sedikit koktail yang dibuat kawan-kawannya. Hingga akhirnya Martin ikut mengeksplor kadar maksimal dalam dirinya. Fase kadar alkohol maksimal ini adalah fase di mana individu mengkonsumsi kadar alkohol yang sangat tinggi dalam diri dan akan membuat mabuk berlebihan. Hasil dari kadar maksimal adalah dalam diri mereka kadar alkoholnya meningkat menjadi 1,8%. Alhasil, efek yang dirasakan membuat mereka menjadi berantakan. Terbukti ketika mereka berbelanja ikan di swalayan, perilaku mereka tidak ada yang beres, guys. Sehingga mereka berempat mabuk parah di swalayan itu. Karena ikan yang mereka cari tidak ada di swalayan, mereka pun memutuskan untuk memancingnya sendiri di laut. Di sana juga tidak ada ikan yang berhasil dipancing. Mereka pun mulai melakukan hal-hal konyol. Keseruan mereka berlanjut di bar di pusat kota. Di bar itu, mereka semua menjadi sangat liar dan tak bisa mengendalikan diri masing-masing. Parahnya lagi, guys, mereka tak berhenti menenggak minuman keras itu yang membuat kadar alkohol mereka juga bertambah. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Nikolai yang pulang ke rumah dengan kondisi mabuk parah bersusah payah menaiki anak tangga menuju kamarnya, dan saat sampai di kasurnya, dia pun kencing di atas kasur itu dan membuat istrinya marah besar padanya dan meninggalkan Nikolai dengan kondisinya itu. Sedangkan Martin ditemukan pada pagi hari oleh tetangganya sedang tidur di pinggir jalan. Kebetulan salah satu anaknya lewat dan ia pun membawa ayahnya itu pulang ke rumah. Hal itu tentu membuat konflik rumah tangga Martin menjadi tak terbendung. Saat Martin terbangun, Enika langsung menuntut mengenai kejadian mengapa Martin bisa tidur di jalanan. Setelah berdebat panjang lebar, Enika mengungkapkan kekesalan lainnya pada Martin. Ternyata selama bertahun-tahun Enika memendam kekecewaan
kekecewaan terhadap Martin yang dianggap perannya sebagai suami gagal. Dan di sini Enika jujur kalau dia mempunyai pria lain. Mati apa? Setelah pengakuan perselingkuhan dari Enika, Martin langsung naik pitam guys. Ia yang kesal dan kecewa langsung pergi ke rumah Tommy. Dan ternyata di rumah Tommy ada Nikolai dan Peter yang juga mengalami konflik rumah tangga. Dan tentu saja di malam itu mereka pun kembali mabuk. Besoknya mereka pun memutuskan bahwa penelitian itu harus diakhiri karena menyebabkan pengaruh sosial yang sangat besar dan berdampak negatif. Hari-hari tanpa alkohol berhasil dilalui Martin hingga sekolah memasuki liburan Natal. Perayaan liburan bagi guru ditandai dengan rapat, dan dalam rapat tersebut kepala sekolah mengungkapkan adanya pengaduan mengenai beberapa guru yang mengkonsumsi alkohol di lingkungan sekolah. Nikolai, Peter, dan Martin kaget mendengar masalah ini. Saat kepala sekolah menjelaskan situasi lebih lanjut, tiba-tiba Tommy datang dan menjadi pusat perhatian karena jalannya yang sempoyongan. Tommy. Martin, Peter, dan Nikolai terlihat prihatin dengan kondisi Tommy yang ternyata masih belum berubah. Ini tentu disebabkan oleh Tommy yang merupakan seorang bujang tua. Ia tidak punya motivasi yang kuat untuk berubah, melainkan kesepian. Hari-harinya malah mendorongnya untuk terus mengkonsumsi alkohol. Martin pun akhirnya berinisiatif untuk mengantarnya pulang. Martin berada cukup lama di rumah Tommy sambil membersihkan rumahnya dan memberi makan anjingnya yang telah lama tidak diberi makan. Saat Tommy sadar, kedua sahabat ini saling mendukung satu sama lain. Martin yang mendukung Tommy agar meninggalkan alkohol, sedangkan Tommy mendukung Martin agar bisa rujuk dengan istrinya. Namun tersirat bahwa Tommy betul-betul dalam kondisi yang buruk. Keesokan harinya Martin mengajak istrinya untuk bertemu. Di momen itu juga Martin menyempatkan untuk jujur pada Enika bahwa ia menyesal telah melakukan kesalahan, dan Martin mengatakan masih mencintai istrinya. Meskipun Enika terharu mendengar perkataan Martin, namun ia tak bisa menerima Martin kembali dan pergi meninggalkannya. Pedih. Hari ujian siswa pun tiba. Martin, Peter, dan Nikolai sibuk membimbing para siswa di hari itu. Martin yang sudah meninggalkan alkohol kembali lagi dengan kepribadiannya yang membosankan dan membuat para siswanya bingung. Nikolai sendiri telah bersih dari alkohol, sedangkan Peter masih meminum alkohol walaupun tidak sebanyak dulu. Terlihat sewaktu Peter menyemangati salah satu siswanya yang trauma dengan kegagalan ujian yang dihadapi. Peter memberi nasihat dengan menawarkan vodka. Sungguh guru yang baik. Peter berkata, setiap kamu merasakan gugup, minumlah vodka secukupnya agar bisa rileks. Akhirnya siswa itu pun lulus ujian guys. Scene berganti. Di saat Martin merayakan kelulusan bersama siswanya, Nikolai malah memberikan kabar duka, yaitu Tommy meninggal dunia guys. Dan ternyata Tommy bunuh diri. Tommy yang di bawah pengaruh alkohol menenggelamkan dirinya saat berlayar. Martin, Peter, dan Nikolai menyempatkan hadir ke pemakaman Tommy. Setelah pulang dari pemakaman, suasana mereka menjadi canggung dan mereka bertiga setuju untuk merubah situasi tersebut dengan merayakan kepergian Tommy dengan minum-minum. Berharap agar Tommy tenang di alam sana. Tapi tidak seperti dulu, mereka hanya minum secukupnya. Di tengah acara mereka itu, Martin mendapat SMS yang ternyata itu dari Enika yang berisikan "Aku juga merindukanmu". Hal itu tentu membuat Martin senang kan guys. Tiba-tiba rombongan siswa yang mengadakan parade kelulusan melewati tempat mereka minum. Mereka pun bergerak ke arah para siswa yang sedang berpesta ria itu. Para siswa kemudian mengajak guru-gurunya tersebut untuk ikut bersenang-senang. Dan atas banyaknya hal yang telah dilaluinya, tampak Martin menari lepas di siang yang cerah itu. Oke guys, sampai di situ cerita pun selesai.
sebuah film dengan judul Another Run. Another Run merupakan film drama Denmark yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film karya Thomas Vinterberg ini mampu mengangkat masalah sosial seputar alkoholisme. Bagaimana kultur meminum minuman beralkohol nampaknya berbeda di setiap negara dan menjadi hal yang menarik jika difilmkan. Ia kembali memilih Matt Coulson untuk memerankan tokoh utama dalam filmnya setelah Mike Coulson sukses memerankan karakter guru yang difitnah di film Vinterberg lainnya berjudul The Hunt tahun 2012 silam. Uniknya guys, Mike Coulson kembali memerankan tokoh seorang guru di film Another Run. Selain dibintangi oleh Mike Coulson, film yang berdurasi 117 menit ini juga turut dibintangi oleh Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, dan Lars Ranthe. Film ini penuh dengan nilai dan pesan-pesan positif yang wajib disebarkan. Selain itu juga, penampilan menawan dari Mike Coulson dan premis yang menarik membuat film ini dipercaya mendapatkan nominasi pada ajang perfilman bergengsi Oscar untuk film berbahasa asing terbaik. Buat kamu yang suka dengan film bernuansa kehidupan, maka guys, film ini sangat cocok untuk kamu tonton. Dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Another Run 8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.